Lingkaran setan kemiskinan jadi momok menakutkan buat Indonesia. Sudah bertahun-tahun, mungkin berabad-abad, lingkaran setan kemiskinan ini yang menjadi Indonesia sulit menjadi negara maju. Kalian tahu nggak? Yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Fenomena ini terjadi di Indonesia. Gini nih ilustrasinya. Kenapa kamu miskin? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa kamu tidak punya kerja? Karena tidak sekolah. Dan kenapa kamu tidak sekolah? Karena miskin. Nah, lingkaran setan kemiskinan inilah yang sedang coba diberantas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal menjadi presiden, Prabowo sangat konsen dalam membenahi ekonomi rakyat miskin. Misalnya, ada makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat. Di video sebelumnya kan kita udah bahas ya soal makan bergizi gratis. Sekarang kita bahas tentang sekolah rakyat. Baru-baru ini ada berita yang bikin geger, di mana ditemukan ada 300-an anak SMP yang nggak bisa baca. Kok bisa ya? Usianya sudah belasan tahun tapi nggak bisa baca. Padahal dia sekolah. Gurunya kemana? Kenapa dinaikkan kelas? Ini nih yang perlu dibereskan pemerintah. Ada juga kasus di banyak daerah, orang tua melarang anaknya untuk pergi ke sekolah. Kenapa? Si anak disuruh bantu orang tuanya cari uang, kerja. Entah itu di sawah, ke ladang, ataupun jaga adik-adiknya di rumah. Coba, kalau udah kayak gitu, gimana mau berantas lingkaran setan kemiskinan? Nah, ada salah satu program unggulan dari pemerintah, namanya Sekolah Rakyat. Program ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Jadi, dalam gagasannya, Prabowo ingin bikin 200 sekolah rakyat di Indonesia. Bahkan 53 diantaranya harus sudah mulai beroperasi 1 atau 2 bulan ke depan. Gimana sih konsepnya? Jadi sekolah rakyat itu konsepnya sekolah asrama, mirip-mirip boarding school gitulah, atau pesantren. Anak-anak itu tinggal di sekolah, nggak boleh pulang kecuali saat liburan. Sekolah ini 100% gratis khusus untuk keluarga miskin. Sekolah ini mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Terus gimana cara daftarnya? Calon siswa sasaran sekolah rakyat ditentukan dengan basis data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Nggak semua anak bisa masuk di sini, apalagi anak-anak yang punya ekonomi cukup, ya nggak bisa. Kata Mendikbuddasmen Abdul Muti, sekolah rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran. Multi-entry, multi-exit. Tapi jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Siswa memang bisa masuk kapan saja dan lulus kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan seperti sekolah biasa. Yang penting mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama. Pertanyaan berikutnya, siapa guru yang bakal mengajar di sekolah rakyat? Berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2025, sekolah rakyat dibentuk dan diselenggarakan oleh Kemensos. Sedangkan rekrutmen guru sekolah rakyat oleh Badan Kepegawaian Negara. Dengan penyediaan guru oleh Kemendikbuddasmen dan Kementerian Agama. Gus Ipul bilang berdasarkan pembahasan dengan Menteri PAN-RB, rencananya para guru sekolah rakyat yang mengajar nantinya diutamakan berstatus PNS. Lalu PPPK yang sudah dapat penempatan, kemudian PPPK paruh waktu. Menpan RB, Rini bilang pihaknya akan menginventarisir untuk pengisian kepegawaian dengan mengundang kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi sekolah rakyat. Menteri Dikdasmen juga minta kualifikasi guru sekolah rakyat wajib lulusan pendidikan profesi guru. Guru juga akan mendidik penuh waktu di sekolah rakyat, jadi nggak boleh nyambi di tempat lain, harus fokus di sekolah rakyat. Mantap. Tapi menurut gue ya, yang paling penting itu bukan statusnya guru PNS, tapi guru yang berkualitas dengan minimum pendidikan S2 misalnya. Itu baru mantap. Sekolah rakyat bisa-bisa menjadi sekolah unggulan dibanding sekolah konvensional lainnya. Kalau kasih fasilitas ke rakyat miskin, jangan setengah-setengah dong. Pendidik
pendidikan itu fundamental kemajuan sebuah bangsa. Setuju nggak? Kurikulum sekolah rakyat ini juga unik banget. Mereka menggunakan kurikulum individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Jadi, dilihat dulu nih karakter anak. Penyiapan dan penyusunan kurikulum sekolah rakyat berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter dilaksanakan oleh Kemensos. Kurikulum formal disiapkan Kemendikdasmen, kurikulum pendidikan agama untuk pembentukan karakter disiapkan oleh Kemenak. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana caranya masuk sekolah rakyat? Seperti yang gue bilang di atas tadi, siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran. Jadi setiap siswa punya target dan capaian belajar masing-masing. Rekrutmen sekolah rakyat, yakni melalui data pokok pendidikan yang diintegrasikan dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, kelompok rumah tangga dengan ekonomi rendah lalu tidak terdata pada Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah sehingga tidak akan mengambil porsi dari anak-anak yang sudah bersekolah. Terakhir, di mana saja sekolah rakyat ini berada? Nah, untuk tahap awal, pemerintah sudah siap membuka 45 sekolah rakyat. Nih, kalian catat ya, di mana lokasinya. Ya, semoga niat baik Presiden Prabowo ini benar-benar diimplementasikan oleh anak buahnya di lapangan dengan benar. Jangan ada korupsi, jangan main-main dengan rakyat miskin. Ingat, kualat dan dosa.